Oh, Nah, suaranya cocok. gimana, Pak Pong? Bagus. Bagus ya. Tadinya Ya. saya mau pakai yang ini, tapi nggak taunya tadi keluar nama beda, ada nama Sharon. Tapi Waduh. nggak apa-apa, biarin aja. Daripada saya merubah itu, saya nggak tahu cara merubahnya karena udah terlanjur kan. Pakai Hmm. si kecil kan, si mendil juga kayak nanya Pak Paul itu yang cewek. Ini begini, Pak. Israel dengan Palestina ini semestinya lagu lama ya. Lagu lama tapi ini dibuat nih pas momen yang pas Ramadan ini. Ini kayaknya ada hiburan Ramadan dan mau eh, namanya propaganda. Dia mau propaganda sekalian dia untuk mau di blow up seluruh dunia. Karena saya melihat si Israel ini kan kalau berperang dengan si Palestina itu kan berperang dengan hati, Pak. Berperang dengan hati. Dan si Palestinanya ini, Hamasnya ini memang mereka amburadul ya kalau bisa mengganggu. Tapi yang namanya Iron Dome yang dimiliki oleh strategi yang apa itu berarti bukan strategi ya, dia punya peralatan atau punya ini ya, Iron Dome-nya si Israel ini luar biasa. Saya melihatnya begini, jadi kalau saya melihat dari peperangan ini, satu saya melihatnya kecanggihan daripada Israel yang luar biasa, negara yang tidak begitu besar, tapi dia satu, segi keamanannya, persenjataan ini baru perang darat ini. Hmm. Dia dengan Iron Dome ini, setiap peluru yang ditembakkan ke negara dia, itu selalu mental, Pak. Ya kan karena sudah dikonter dengan dia punya 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 peluru-peluru ya. Dan begitu ada serangan sedikit atau mungkin si intelijennya itu sirine ada di dalam kota semuanya kota itu, kota-kota besar di Israel. Semua warganya selamat dulu. Begitu warganya selamat, mereka pada masuk-masuk rumah semua. Wah itu baru dia aman sudah merasa aman, dia mulai biasanya di counter lebih kan. Jadi seolah-olah kalau pertempuran itu terjadi di malam hari itu seperti menonton kembang api ya, kembang api yang karena dia tidak bisa tembus. Seandainya pun meleset, itu jatuhnya biasanya tidak memakan korban. Paling sedikit lah korban itu pelurunya si Hamas itu paling jatuhnya di tanah-tanah kosong. Dan di waktu dia menyerang si Palestina, Pak, dia buang tembakan-tembakan atau peringatan kepada penduduk Palestina ini supaya mereka menyingkir karena tujuan mereka bukan ke rakyat Palestina. Tujuan mereka itu dia efektif berperangnya itu saya mau ke Hamas ini karena Hamas yang apa namanya menyerang dia ini. Jadi setelah dikasih peringatan, mereka pada bersembunyi si orangnya Palestina itu baru dihajar gedung-gedungnya itu. Markas Hamas dihajar. Dia tepat aja gimana berkumpul itu. Tapi kalau misalkan ada berita yang anak-anak dan ibu-ibu itu meninggal, lah ini yang dibuat tameng. Ini yang dibuat apa namanya supaya dia itu direspon oleh dunia. Dan saya melihat di sini, ini yang namanya dia ini, saya melihat dari agama aja deh, agama. Memang luar biasa. Islam ini adalah agama yang bersatu, toleransi, toleransi untuk agamanya sendiri. Jadi apa ya bahasanya kalau toleransi itu agamanya sendiri, pokoknya kompak aja. Begitu dia, ini kan dia kecil di sana di apa namanya di Eropa ini kan kecil dia. Kecil begitu dia kena sesuatu walaupun dia yang melakukan, yang memulai kan dia, tapi dia merasa seolah-olah disolimi. Nah, ini disolimi. Akhirnya bergerak seluruh dunia. Wah, Indonesia Persaudaraannya terutama. kuat, Pak. Iya, persaudaraan, sorry, persaudaraan. Bukan toleransi antar Islam ya, persaudaraan betul. Persaudaraannya kuat. Indonesia begitu dalam waktu beberapa menit atau berapa jam dikumpulkan mungkin miliaran kan, dapatnya miliaran. Dan saya melihat begitu menyerang si Israel ini dia dengan hati supaya kamu mikir dulu nih apa namanya rakyat kamu bukan berkepentingan nih kamu mikir-mikir baru dihajar dia berhenti kan dia bukan mengajar terus kok dihajar terus habis. Nah begitu mulailah sekarang ini kan mereka menyiapkan untuk menyerang. Mereka menyiapkan untuk menyerang ya namanya Israel ini hari-hari perang bagaimana sih? Di Hmm. dunia ini mana ada suatu negara yang siap berperang? Yang siap berperang kapan saja? Dan dia di mana saja? Dia perang itu sudah biasa. Mau perang hari ini, detik ini juga dia sudah siap. Makanya cuma diketawain aja. Dia punya Iron Dome nggak bisa ditembus.
mau dihabiskan bisa, cuman dia kan mikir kalau itu terjadi di jalur Gaza itu, jalur Gazanya ini kan banyak rakyat biasa. Dan kalau sebagai intermezzo begini Pak, mungkin juga dia mungkin ini si Palestina ini itu kekurangan bayar THR Pak, jadi duitnya itu kan mepet. Ya kan, ini kan kemarin makanya terjadi itu kan ke hari ke-27. Duitnya mepet Pak, mau ngasih THR, caranya gimana nih? Ya udahlah, teriaklah. Woi saudara-saudara nih, saya kurang nih. Tolong dibantu Pak. Dari Indonesia aja mungkin 1-2 jam udah berapa miliar dikirim lah ke sana. Jadi ya itu kan banyak sumbangan-sumbangan dari negara-negara lain. Akhirnya dia bisa memberi THR mungkin terutama kepada tentara-tentaranya. Itu saja ACT, itu Pak. saja Pak ACT. menurut saya Pak. Terima kasih. Masa sekedar THR sih Pak. Kayaknya lebih dari ACT, itu Pak. Pak. Ini memang ada cari perhatian lah intinya Pak. Iya. Ngeri loh ini. Iya betul sih. Kalau cari perhatian itu dari dulu Pak. Ini kan yang diberitakan Pak. Yang sebelumnya itu Pak Paul coba tracing lihat deh beritanya. Ada peluru kendari yang ditembakkan Hamas ke tempat Israel Pak. Itu cuman kayak kembang api. Itu tidak diberitakan. Itu sering Pak. Itu kalau nganggur Hamas pun juga begitu. Dia nembak ke Israel tapi mental. Itu tidak diberitakan lah. Kalau sekarang ini betul-betul memang diskenariokan, Pak. Karena apa? Ya itu kan Pak Paul bilang sendiri. Orang di tembok ratapan sedang berdoa, dilempar batu, dikejar sama polisi, masuk ke masjid, di dalam masjid sudah ada kamera dan sudah ada teman-temannya. Nah, di situ kan terjadi pergulatan nih, pertempuran kecil kan, perkelahian kecil. Perkelahian kecil akibatnya jadi itu sudah di blow up itu. Mereka kan memang udah siap tuh pemuda-pemudanya di dalam Masjid Al-Aqsa itu. Di blow up baru timbul di jalan raya dulu. Habis itu kan di jalan raya itu. Namanya ya, Pallywood, Pak, Pallywood. Iya, Pallywood. Itu kan sampai ribut, Pak, yang banyak penduduk Arabnya itu. Akibatnya kan kasihan. Kasihan itu ada orang-orang mobil dirusak, ya kan? Terus mereka mobil-mobil dihancurin kayak di Jakarta aja zaman dulu. Mobil dirusak, lah sampailah merambat ke ini Hamasnya. Hamas baru pakai senjata. Hamas pakai senjata udah disiapin sama si Israel ini. Kalau mau habis. Cuman dia kasih peringatan, Pak. Lihat, Pak, itu Pak pertempurannya dikasih peringatan. Woi, kamu minggir dong. Penduduk sipil ini kamu pergi dulu. Saya mau hajar nih. Si Hamas ini ya gedung-gedungnya dihajar. Makanya kalau ada tentara-tentara yang suka deketin ke perbatasan ya ditembak aja di tengah-tengah situ. Biasanya kena kaki, nggak mati lah. Gitu. Cuman sekarang ini begitu karena Masjid Al-Aqsa ini jadi kasusnya di blow up, Pak. Dan di blow up ini gunanya apa? Kan itu sudah sering terjadi. Buat saya Palestina dan Israel itu kan Pak Paul tahu sendiri udah berapa puluh tahun, ratusan tahun kalau saya bilang itu. Ya begitu-begitu aja. Kayak suami istri, Pak. Itu kan kayak suami istri ya, sering ribut, akur lagi, sering ribut, berhenti lagi gitu. Nah, saya anggap sekarang ini ya mungkin dia butuh uang, Pak. Mungkin buat segala macam peralatan, beli roket, beli peluru. Ya kan untuk persiapan dia. Ya akibatnya kayak begini. Ini lebih ke perhatian, mencari perhatian gara-gara mereka sudah mulai ditinggal. Terus mereka playing victim seperti biasa. Ya, playing victim jelas. Karena kan udah tinggal kan. Karena seluruh dunia ninggalin dia. Cuman tinggal Iran, Afghanistan, Turki sama Indonesia yang masih pro sama. Ya, Iran, Afghanistan, Turki sama Indonesia yang masih cinta Palestina. Betul. Yang lain udah goodbye. Dia meraung-raung, Arab pun diam aja, Pak. Arab nggak dulu kan Arab bantu. Sekarang nggak bantu. Nggak mau. Asal jangan kena rumah sakit Indonesia yang di Palestina. Kan ada rumah sakitnya Indonesia, Pak. Itu kan hadiah itu. Oh, itu kalau sampai kena kesenggol itu ribut Indonesia. Wah, Indonesia yang repot itu pasti juga tahulah Israel itu dihindari, yang dihajar kan gedungnya Hamas. Kalau Hamasnya nyumput di rumah sakit Indonesia gimana, Pak? Ya mungkin didiamkan, nggak mau konflik dengan Indonesia kan. Di Indonesia kan banyak ininya non muslimnya juga banyak, ada 30% lebih. Serem ya? Oh serem, ini semestinya kalau diperbesar serem. Kalau didiamkan hilang, Pak. Itu kan biasa. Palestina dengan si ini kan dari dulu kan satu
konflik tanah zaman Alkitab aja diungkit lagi. Sekarang mereka flying victim katanya diusir bahwa itu adalah camp punya Yahudi. Ya kan ini kan habis itu yang ini tempat ibadah dia yang sensitif sekarang ribut di situ di dalam masjid. Ini kan sensitif aja. Tapi yang dua pertama itu masalah wilayah dan masalah pengusiran itu camp Yahudi itu biasa, itu sudah hari-hari kayak namanya Madura kalau suka jarah-jarah tanah kan begitu, diusirin dong sama Yahudi, itu tanah saya tuh. Kamu pertama buka pakai triplek, lama-lama pakai bangunan beton misalkan. Nah sekarang ini kan yang dipermasalahkan, yang di blow up adalah membuat kerusuhan di dalam tempat ibadah atau masjid itu loh. Sambil mungkin tes water juga, negara mana sih yang masih cinta ke Palestina? Bisa juga itu. Dan yang ini dananya sudah nggak ada, Pak. Dananya sudah habis. Cari dana lagi lah. Dia kalau nggak cari dana dari mana dia? Kalau tidak ada yang support. Senjata dia dari mana? Apa? Serem loh, Pak. Aksi cepat tanggap, Pak. Ya kalau Soviet tidak bantu dia, Pak, selesai. Ini kan yang dibahayakan kalau Soviet arahnya condong ke Hamas, Pak. Ini kan bisa juga kan, kita nggak tahu kan. Coba nih kita dengarkan Pak Nugroho terakhir. Ya, lalu kita nonton video dulu dikit ya. Oke, Pak Nugroho, ya. Silakan. Silakan. Pak Nugroho, ya silakan. Ya, selamat malam. Rahayu Sagung Dumadi, Salam, Om Swastiastu, salam damai semuanya. Ya, terima kasih telah diberi kesempatan nih ya untuk urun omong ya. Malam ini topik yang diambil adalah Israel Palestina ya. Ini sudah berlangsung konflik sudah sangat lama. Ya, konflik antara Palestina dan Israel sudah sangat lama. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa konflik ini ya lebih banyak sebagai bentuk usaha cari perhatian dunia karena saat ini sudah ditinggal oleh para pendukungnya Arab Saudi, kelompok-kelompok negara Arab. Karena Israel sendiri sekarang telah membuka hubungan diplomatik, jalur penerbangan dengan beberapa negara Arab. Nah, sebetulnya Arab juga kepengen, tetapi masih malu-malu karena ya dianggap nanti meninggalkan Palestina dan dapat malu. Nah, konflik Palestina Israel ini rasanya akan terus berlangsung sepanjang masa selama Hamas itu tidak akan mengakui selama masih menggunakan ideologi, karena di sana ada faksi Hamas dan ada faksi Fatah. Ya, faksi Hamas inilah yang tidak mengakui Palestina, tidak mau berdamai dan bahkan punya cita-cita mau menghancurkan Palestina, mau menghancurkan Israel. Begitu dalam tujuan utama organisasi itu. Apapun dia lakukan untuk menghancurkan Israel. Tentunya Israel tidak akan mau untuk menjadi bulan-bulanan ya sanggup untuk meladeni. Ya seperti tadi disampaikan bahwa Israel itu selalu siap untuk berperang dalam saat apapun. Sekarang yang selalu siap perang adalah Israel, negara kita ketahui Israel siap dalam setiap keadaan untuk berperang. Ya. Apakah kadang-kadang saya berpikir apakah ini juga bagian dari kutuk ketika dulu sebelum penyaliban Tuhan Yesus bangsa Yahudi itu menyatakan biarlah nih untuknya kami tanggung anak cucu kami gitu. Apakah itulah yang menjadikan konflik antara lain konflik Palestina dengan Israel itu masih berlangsung sampai sekarang? Ya kalau yang jelas kalau Hamas masih berpendirian akan melenyapkan Israel dari muka bumi, ya konflik itu akan sepanjang masa akan terus berlangsung. Nah, konflik ini sebenarnya juga
kalau ada konflik-konflik seperti yang sekarang terjadi, itu memang kalau di tanah air, itu akhirnya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari dukungan. Dukungan dari umat Islam yang ada di Indonesia untuk kepentingan kelompok atau partai dan sebagainya. Itu kita sadari seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan kita prihatin. Kenapa masalah yang di dalam negeri kita tidak mereka itu maksudnya yang memberikan dukungan untuk mencari perhatian bagi kelompok atau partai itu, persoalan di dalam negeri tidak ditangani, malah yang di luar negeri apa kaitannya dengan Palestina kecuali hanya masalah kesamaan agama. Ya, kita juga sebetulnya ikut prihatin kalau ada konflik terus menerus itu, karena kita Indonesia sebenarnya cinta damai, cinta kemerdekaan. Tapi memang salah satu pandangan di Indonesia, kenapa dengan Israel itu sebagian besar tidak bersimpati karena masih memandang Israel itu sebagai penjajah. Nah, tapi sebetulnya tanah Palestina itu kan bukan tanah mereka sebetulnya kalau menurut cerita ya dalam perjanjian lama, kalau tidak salah itu adalah tanah yang juga bagian dan dijanjikan oleh Tuhan pada Abraham dan anak keturunannya. Nah, apakah ini saya benar atau saya mau nanti dikoreksi Pak Paul? Tapi setahu saya salah satunya konflik itu akan terus berlangsung ya karena Fatah tidak mengakui Israel dan akan melenyapkan, dan itu pasti akan terus berlangsung. Nah, itu harusnya orang Indonesia belajar dari berbagai peristiwa. Kalau Gus Dur sendiri, kalau kita pada Gus Dur itu sangat hormat karena pandangannya jauh lebih maju daripada orang-orang kebanyakan Katolik di Indonesia. Kalau mau terlibat menyelesaikan konflik ya bisa masuk dan menyelesaikan, bukan malah menjauhi dan memusuhi. Nah, itu yang bisa saya tarik dari pelajaran itu ya. Terima kasih itu dulu Pak Paul. Pak Paul, dikit Pak, kasih tambahan dikit Pak. Ya boleh. Begini ya, saya tuh herannya begini Pak. Mengapa kok tidak pernah ada rasa ya bahwa kemarin itu mereka habis dibantu dengan vaksin loh. Vaksin itu tetap disuplai dari Israel, ya kan? Satu. Ini kalau Israel mau matikan dia, itu air dan listrik ditutup selesai, Pak. Tapi kan ini dia kan nggak mau, ini urusannya itu kalau disangkut pautkan dengan hal-hal itu kayaknya kan dengan hati lah. Ini saya bilang, kalau dibilang perang dengan hati ya Israel dengan Palestina inilah. Jadi susah kita, nanti coba kita bahas lagi yang lain. Terima kasih, Pak. Nggak ada timbal baliknya gitu loh, sudah dibantu segala macam.